Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Ninda Masita bisa hadir bersama Anda dalam Lentera Hati. Dan hari ini langsung dari Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Jakarta, Lantabur Jakarta, kita akan berbicara mengenai bagaimana membangun keluarga sakinah. Karena menjadi keluarga sakinah ini adalah idaman setiap keluarga. Nah, untuk menjadi keluarga sakinah itu ternyata ada ilmunya, kita juga harus tahu bagaimana caranya. Dan kita juga sering sekali bahwa ternyata pada saat menjadi keluarga sakinah kita punya beberapa pemikiran-pemikiran yang ternyata itu malah meruntuhkan keutuhan keluarga kita. Di samping Ninda sudah ada Ibu Dr. Anda Raudatul Munawwaroh MAG. Beliau adalah dosen tetap di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantabur. Assalamualaikum Bu Raudah. Waalaikumsalam, Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah. Bu Raudah mau tanya ini mengenai pengertian keluarga sakinah. Kita kan selalu mendengar keluarga sakinah, mawadah, warohmah. Sebetulnya pengertian keluarga sakinah itu sendiri apa sih, Bu? Keluarga sakinah adalah keluarga yang dibangun melalui pernikahan. Iya. Pernikahan yang syah, yang tercatat. Iya. Yang mengacu pada surat Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika ayatil liqaumin yatafakkarun. Gitu. Itu adalah yang mendasari pernikahan dalam konsep Islam. Ya. Jadi itu bagaimana tuh maksudnya keluarga yang tercatat resmi dan sebagainya itu ya? Iya, karena pernikahan itu adalah ikatan lahir batin antara seorang lelaki dan perempuan sebagai suami istri untuk membina keluarga sejahtera kekal berdasarkan ketuhanan yang maha besar. Berarti kalau misalnya orang yang menikah resmi di KUA, secara agama juga telah syah juga, itu sudah bisa dikatakan keluarga sakinah? Ya, nanti mengacu kepada surat Ar-Rum 21. Dalam surat Ar-Rum 21 yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa ada dua dimensi yang harus paling tidak harus dipenuhi oleh suatu rumah tangga yang ingin membentuk rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Yang pertama adalah dimensi keimanan. Dimensi keimanan ini adalah dimensi di mana seseorang menikah karena ingin mendapatkan ridho Allah, karena ingin mendapatkan barokah Allah. Yang kedua, dimensi kemanusiaan, seperti aspek psikologi, aspek biologi, ya. Jadi aspek psikologis, aspek biologis, aspek sosial dan budaya serta ekonomi. Itu aspek kemanusiaan. Contoh dimensi keimanan, ya. Nikah karena ingin mendapatkan ridho Allah, ingin mendapatkan barokah Allah, ingin mendapatkan tentu ini harus mengacu tadi kepada contoh-contoh rumah tangga Rasulullah, gitu. Ya, itu. Sementara kalau dimensi kemanusiaan seperti aspek biologis, sehat, ya, kesehatan. Rasulullah bersabda, para pemuda, nikahi wanita yang pantas kau tumpahin nutfah, karena keturunan memegang peranan penting. Betul. Yang kedua, aspek psikologi antara lain seorang suami memahami psikologi wanita, seorang wanita memahami psikologi laki-laki. Dan masih banyak lagi, saling pengertian, saling mencintai, saling memberikan kepercayaan, saling bersama-sama untuk menutupi dan meningkatkan kebaikan dalam suami istri itu. Aspek sosial, human relationnya, ya, hablum minan nasnya, ini semuanya ini secara maksimal bersama-sama. Ya. Peran orang tua dalam keluarga yang sakinah itu seperti apa, Bu? Ya, jelas sekali. Dalam konsep Islam, peran orang tua harus menjadi uswatun hasanah, suri teladan yang baik buat anak-anaknya, buat dirinya, dan buat masyarakat.
Nah itu peran orang tua. Sehingga perilakunya adalah perilaku yang memberikan contoh kebaikan. Di dalam senyumnya, di dalam ibadahnya, di dalam tata ruangnya, semuanya harus menjadikan contoh teladan yang baik. Nah, itu nanti suami tersebut punya anak pun itu harus menjadi tauladan juga ya, Bu? Iya. Bagaimana istri hormat pada suami, suami menyayangi istri, ini semuanya harus menjadi teladan. Untuk menjadi teladan dan menjadi keluarga yang sakinah, bentuk komunikasinya harus seperti apa sih, Bu? Subhanallah. Dalam konsep Islam ada 7 qaulan. Qaulan ma'rufah, qaulan syadidah, qaulan karimah, qaulan maisur, harus lembut, harus tegas, harus baik. Harus kata-katanya membekas sehingga tidak akan menimbulkan gangguan komunikasi pada anak-anak, apalagi gangguan komunikasi pada suami, karena saling menghormati, ngomongnya lembut, istri lembut ngomongnya pada suami, suami pun menghargai kelembutan istri, ya. Ibu lembut pada anak, anak lembut pada. Karena semuanya dinuansakan pada kebaikan, insya Allah kelembutannya tidak berdampak pada menjadikan anak letoy, tidak. Tapi justru anaknya juga akan mencontoh keteladanan orang tua yang lembut seperti itu. Ya. Jadi benar-benar ya namanya keluarga sakinah itu bukan hanya resmi dan sah itu saja, Bu, ya, tapi bagaimana kita mempraktekkan dalam keluarga dengan kelembutan, dengan kasih sayang. Iya, dengan ucapan kata-kata yang baik, dengan ucapan dan kata-kata yang tegas. Betul. Ya. Kalau jelas anaknya itu bermain dengan anak yang bermain dengan orang lain yang orang lain maaf jelek, orang tua harus dengan bijak. Ya, katakan bahwa kenapa mama melarang kamu bermain dengan itu? Kan mama takut. Dalam surat Tahrim, jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Nah, salah satunya adalah melalui komunikasi yang efektif, yang akrab, yang hangat, yang solid, insya Allah. Menjadikan anak itu akan kemudian meniru seperti yang dilakukan komunikasi oleh orang tua. Oke, baik. Ibu berbicara mengenai keluarga sakinah ini sangat menarik sekali ya, Bu, ya. Setelah yang satu ini kita melanjutkan lagi. Apalagi kalau kita semua tahu ya bahwa pemirsa, yang namanya pernikahan itu merupakan mitsaqun ghalizah. Jadi merupakan perjanjian yang sangat kuat, sangat kokoh, dan itu perjanjian antara manusia dengan Tuhannya langsung ya, Bu, ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Setelah yang satu ini kita akan membicarakan mengenai keluarga sakinah dan tentunya bagaimana rumah tangga Rasulullah yang bisa kita jadikan panutan kita. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, masih bersama kami di Lentera Hati dan kita masih berbicara mengenai bagaimana membangun keluarga sakinah. Kalau tadi Ibu Raudah sudah menjelaskan apa sih keluarga sakinah itu. Nah, keluarga Rasulullah ini bisa kita jadikan tauladan yang sangat baik ya, Bu, ya. Iya. Nah, ini Bu, bagaimana sih tauladan Rasulullah ini dalam membangun keluarga sakinah? Rasulullah adalah uswatun hasanah kita, ya. Sikap Rasulullah pada istri sangat sayang. Rasulullah sama istri selalu membimbingnya. Memang Rasulullah pernah menegur istri, tapi tegurannya begitu lembut. Ingat kisah tentang ketika Rasulullah dijamu dengan sangat semangat oleh Aisyah sepulang dari acara. Kemudian Aisyah dengan sangat semangat memberikan minuman kepada Rasul. Kemudian Rasul meminum Bismillahirrahmanirrahim. Setelah diminum, kata Aisyah, ya Rasulullah, biasanya engkau menyisakan sedikit untukku, kenapa engkau tidak menyisakan? Terus langsung Rasulullah tetap meminumnya sampai hampir habis. Aisyah sampai 3 kali, ya Rasul, biasanya engkau menyisihkan sedikit minuman untukku, kenapa ini tidak? Baru kemudian sisa yang sedikit itu diserahkan kepada Aisyah. Aisyah kemudian meminumnya. Astagfirullahaladzim, maafkanlah Kanda, tak maksud hati menaruh garam di dalam minuman. Tapi orang sekarang seperti yang konsultasi kepada kami, belum apa-apa sudah marah, mau
meracuni aku ya. Sebenarnya kalau kita kembali kepada Rasulullah seperti yang dicontohkan oleh Rasul, insya Allah rumah tangga keluarga Muslim tidak akan mengalami yang namanya peretakan. Ya, apalagi sadar seperti tadi, mitsaqul ghalidh, perjanjian yang agung, perjanjian di hadapan Allah. Betul. Di hadapan Allah. Karena itu kalau manusia sampai mematahkannya, memutuskannya, dia harus bertanggung jawab kepada Allah dan kepada yang hadir ketika dia melaksanakan ijab kabulnya atau akad nikahnya. Berarti namanya pernikahan itu memang bukan hal yang main-main ya Bu ya? Iya, perjanjian agung ya Ibu. Iya, betul. Ya. Dan apa yang sudah Rasul lakukan ke Aisyah itu benar-benar menjadi contoh baik iya, kita ya Bu ya? Iya. Tapi sebetulnya Bu, prinsip pengelolaan keluarga sakinah kalau berdasarkan Rasul itu yang seperti apa sih Bu? Nah, Rasulullah tadi sayang sama istri, lembut. Rasulullah lembut, Rasulullah mengikut sertakan istri dalam musyawarah. Ya, itu yang ini sering terlupakan oleh kecenderungan laki-laki yang lupa mengikut sertakan istri dalam musyawarah untuk memutuskan sesuatu. Ini sering terlupakan. Kemudian bagaimana sikap istri kepada Rasulullah? Oh, istri Rasulullah sangat setia. Ini berarti kita sebagai seorang muslimah harus setia pada suami. Apalagi suami sudah seperti dalam Al-Quran surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita karena Allah telah melebihkan sebagian laki-laki atau sebagian wanita, dan karena laki-laki itu memberikan nafkah pada wanita. Jadi wanita yang soleh harus taat pada suami. Seperti itu ya. Nah, tapi begini Bu, kalau kita bicara mengenai apa yang sudah dilakukan Rasulullah ini kan subhanallah sekali. Tapi kan kita juga terkadang dalam prakteknya ada tantangannya. Tantangan pun itu dari dalam diri kita, dari faktor luar. Itu bagaimana Bu? Ya, dari banyak masalah, dari banyak kasus yang datang kepada kami akhir-akhir ini, kecenderungan bahwa masalah yang suka mengganggu kehidupan dalam berumah tangga antara lain satu, akhlak yang kurang. Itu nomor satu. Yang kedua, tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, bisa sosial ekonomi. Yang keempat, nah ini yang akhir-akhir ini dengan perkembangan teknologi SMS masuk bisa jadi masalah. Menjadi Apa itu Bu? SMS bagaimana? Sehingga SMS masuk ke HP suami, kemudian suami iseng balas. Padahal salah SMS ya Bu ya? Bisa jadi salah SMS, bisa jadi memang betul SMS. Jadi itu menjadi salah satu faktor akhir-akhir ini ya. Karena itu solusinya antara lain adalah berkomunikasilah, ya, komunikasi yang terbuka, saling menyayangi, saling itu seperti itu. Jadi jangan ada yang tertutup, tapi betul. Terbuka. Ya. Jadi namanya komunikasi itu penting sekali, komunikasi di keluarga sakinah itu. Iya, betul. Nah, berarti kalau kita sudah mempunyai keluarga sakinah, sebetulnya keutuhan keluarga kan sudah akan terjamin baik. Insya Allah. Dan itu akan berpengaruh juga terhadap lingkungan sekitarnya. Oh jelas. Coba bayangkan, negara ini akan maju, masyarakat ini akan maju, bangsa ini akan maju, berawal dari keluarga. Karena keluarga adalah masyarakat terkecil. Kalau keluarga ini anak bapak ibunya baik, ya, anaknya soleh solihah, rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, keluarga kecil ini akan mengembang menjadi qaryah thayyibah yang sakinah mawaddah warahmah. Kalau qaryah atau daerah ini ya, desa yang thayyibah yang baik, yang sakinah mawaddah warahmah ini kemudian ada di mana-mana, akan terbentuklah baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur yang tentu di dalamnya ada konsep sakinah mawaddah warahmah. Negara ini akan aman, tenteram. Bahasa Jawanya apa ya? Adem ayem. Iya, loh Cinawi. Seperti itu ya, betul. Jadi benar-benar ini bisa kita tarik untuk kehidupan bernegara dan berbangsa ya Bu ya, dari keluarga. Iya, betul-betul. Ya? Jadi berawal dari baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Dan untuk bisa membangun surgaku, rumahku adalah surgaku. Ya, itu tadi
kemudian bagaimana cara mendidik anak ya. Dalam surat Al-Luqman ayat 12 sampai dengan 19, ajarkanlah anak untuk mengenal Allah. Jangan menyekutukan Allah, karena menyekutukan Allah adalah suatu kezaliman yang sangat besar. Ajarkan anak untuk hormat pada orang tua, ajarkan anak untuk sholat, ajarkan anak untuk bersedekah, ajarkan anak ya untuk tidak sombong dan seterusnya. Insya Allah kalau pendidikan anak ini baik, tarbiyatul auladil islamiyahnya betul-betul, insya Allah anak ini menjadi anak yang soleh, anak yang qurrata a'yun, anak yang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Tentu ini akan memencarkan, nantinya akan dalam konsep membina rumah tangga, dia pasti akan punya konsep, saya akan bentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini menarik sekali ya, dengan apa yang Bu Raudah katakan ini sebetulnya ini adalah nilai-nilai dasar untuk bagaimana kita bisa membuat karakter bangsa, ya, betul, yang betul. baik juga ya, Bu Ya, ya. betul. Ibu, selain satu ini kita bicara bagaimana peran keluarga sakinah untuk bermasyarakat, bernegara, berbangsa, Ibu ya. Nah, pemirsa, selain satu ini ternyata kita akan membahas mengenai keluarga sakinah ini perannya luar biasa sekali. Bukan hanya untuk diri kita, bukan hanya untuk keluarga kita, tetapi juga untuk bernegara dan berbangsa. Setelah satu ini kita akan membahasnya ya. Tetap bersama kami di Lentera Hati. Pemirsa, masih di Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Lantanbur, Jakarta bersama Ibu Raudah. Kita akan melanjutkan obrolan kita mengenai membangun keluarga sakinah. Ibu, tadi kita berbicara bahwa peran keluarga sakinah ini subhanallah sekali. Bukan hanya untuk kita pribadi, bahkan untuk berbangsa dan bernegara. Iya, betul. Tapi kalau kita lihat, Bu, sekarang kan yang terjadi banyak sekali angka perceraian. Iya. Padahal itu sesuatu yang dibenci Allah ya, Bu, perceraian tersebut. Betul. Nah, sebetulnya fondasi penting dari keluarga sakinah supaya menghindari terjadinya perceraian itu bagaimana? Apa saja? Iya, jadi apa yang harus sebenarnya ya untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya itu adalah ada beberapa, saya suka menyampaikannya dengan 3 ma'ruf. Pertama, qaulan ma'rufah, ucapan yang baik, yang ma'ruf, ucapan yang lembut, yang tidak kasar, ya, ucapan yang ma'ruf tadi. Yang kedua, amalan ma'rufah, perbuatan yang baik. Suami menghargai istri, memahami istri, membantu istri. Sebaliknya, istri sangat membantu suami, ya. Pokoknya amalan ma'rufah. Yang ketiga adalah makanan dan minuman yang halalan thayyibah. Itu insya Allah dengan qaulan ma'rufah, amalan ma'rufah, dan makanan yang halalan thayyibah, insya Allah rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun ada satu kunci yang luar biasa dari ketiga kunci ini, Mbak Nica, yaitu takwa. Berbekallah kamu, sebagus-bagusnya bekal adalah takwa. Bekal takwa ini tidak hanya ditujukan untuk orang yang mau berangkat haji saja, tidak. Namun orang yang akan memasuki bahtera rumah tangga pun harus berbekal takwa. Sehingga ketika dia masuk rumah tangga, membina rumah tangga, problematika apapun kembali kepada Allah. Insya Allah, Allah akan memberikan kebaikan yang banyak kepada rumah tangga yang tadi berbekal dengan takwa. Tapi banyak sekali sekarang kasus-kasus perpisahan, perceraian itu karena faktor ekonomi. Nah, itu bagaimana Bu menyikapinya? Oh iya, dalam beberapa penelitian yang dilakukan, yang saya tahu dilakukan oleh Departemen Agama, itu bahwa antara lain penyebabnya, satu tadi akhlak atau moral, yang kedua kurangnya tanggung jawab, yang ketiga ekonomi, betul, yang keempat adalah perselingkuhan. Jadi perselingkuhan, yang keempat adalah pengaruh pihak ketiga. Itu SMS itu juga Ibu, iya. Jadi pengaruh pihak ketiga. Di samping ada faktor-faktor lain, ya, itu yang bisa mempengaruhi suatu rumah tangga
runtuh ya atau ada faktor lain yang kemudian berawal dari diri individu itu, yaitu infantil, kekanak-kanakan. Ya, jadi suami atau istri yang mempunyai kepribadian infantil, kekanak-kanakan, maka sedikit kalau ada masalah sedikit, kemudian bahasa Jawanya utung atau bahasa Indonesianya kok ngambek. Dikit-dikit pulangkan aku pada orang tuaku. Itu infantil, kekanak-kanakan. Atau ada kayak sedikit pergi meninggalkan rumah, baik lelaki maupun istri. Ini tidak baik. Dan kalau untuk menghadapi yang permasalahan perekonomian itu berarti bagaimana? Oh ya, sebenarnya Islam Rasulullah sudah bersabda ya, hai para pemuda, jika engkau mampu bersegeralah nikah. Jika engkau belum mampu berpuasalah. Memang bilang engkau mampu itu relatif. Ya, namun jangan khawatir. Insya Allah ketika seseorang sudah merasa mampu, Allah akan berikan rizki. Ketika niat nikahnya karena Allah, maka Allah akan tambahkan. Coba semula rizkinya saya, setelah nikah saya dengan suami, rizkinya jadi 2 ya. Ketika anak lahir tambah seperti itu. Berarti Allah ya memang akan mencukupi sesuai kebutuhan kita ini. Iya betul, insya Allah. Nah Ibu, kalau misalnya dikatakan bahwa angka perceraian itu tinggi, jadi bisa dikatakan ini menjadi di negara kita ini krisis keluarga sakinah ya Bu ya? Itu bisa tapi tidak bisa dijadikan keputusan mutlak ya. Jadi namun karena suatu negara itu dibangun dari keluarga, kalau keluarganya sakinah, insya Allah negara akan damai, tentram, sentosa, kan seperti itu. Jadi kalau sampai ada banyak sekali persentase krisis rumah tangga itu tinggi, maka sebenarnya ini harus diatasi bersama, baik oleh lembaga-lembaga swasta maupun pemerintah harus turun tangan. Mengapa ini terjadi? Kira-kira diteliti faktor apa, kemudian dicari solusinya sehingga krisis rumah tangga itu akan menurun. Karena krisis rumah tangga pasti berdampak terhadap perkembangan dan kepribadian anak. Coba bayangkan anak yang masih tumbuh kembang, bapak ibunya cerai, bagaimana perkembangan psikologis anak? Tentu dia akan sangat menderita ya. Dan ini adalah aset bangsa. Kalau anak-anak kita seperti tadi kurang perhatian dan kasih sayang orang tua, bagaimana jadinya anak-anak kita itu di kemudian harinya? Apapun yang terjadi akan meninggalkan lubang. Iya, trauma. Iya, betul. Ini memang sangat menarik sekali ya kalau bisa Ibu katakan bahwa ternyata dari keluarga sakinah ini memang pengaruhnya kemana-mana ya Bu ya? Iya betul. Nah untuk mempersiapkan seperti itu ataupun mungkin yang sedang mempersiapkan untuk mempunyai keluarga yang sakinah, apa yang harus dilakukan supaya bisa menjadi seperti tauladan Rasulullah itu apa aja Bu yang harus dipersiapkan? Ya seperti tadi sudah saya sampaikan, yang sudah saya sampaikan bahwa Rasulullah bersabda wanita dinikahi karena 4 perkara. Jadi ketika laki-laki atau perempuan akan menikah, maka pilihlah ini. Rasulullah bersabda dinikahi, kalau engkau memilih karena agama maka Allah akan memberikan atau maka engkau akan selamat. Jadi nomor 1, pilih sesama Muslim. Tegas itu. Lelaki Muslim nikah dengan perempuan Muslim. Perempuan Muslim nikah dengan laki-laki Muslim. Itu nomor 1. Ya. Terus kemudian yang kedua tadi membangun aulan ma'rufah, membangun aulan amalan ma'rufah, membiasakan makanan yang halalan thayyibah. Sejak remaja membiasakan untuk senantiasa bertakwa pada Allah, sehingga ketika nanti berumah tangga, bapaknya imam, ibunya makmum, bapaknya ngaji, ibunya nyimak, ibunya ngaji, bapaknya nyimak. Ketika rumah tangga itu sudah punya putra, bapaknya imam, ibunya makmum, anak-anaknya makmum. Subhanallah. Setelah salam, assalamualaikum, kemudian salim,
istri kepada suami, suami pada istri, pada anak-anak. Subhanallah, luar biasa. Kalau ini dibangun terus menerus, dikondisikan seperti itu, insya Allah komunikasi antara anak berjalan bagus, komunikasi antara anak dengan orang tua juga bagus, orang tua dengan orang tua insya Allah bagus. Baik. Ibu, ini terima kasih sekali loh penjelasannya bahwa ternyata keluarga Sakinah ini luar biasa sekali perannya ya Bu ya, bukan hanya untuk diri kita, untuk kehidupan bernegara berbangsa pun itu sangat berpengaruh ya. Dan semoga apa yang tadi Ibu katakan bisa untuk menjadi persiapan yang belum menikah untuk bisa melakukan ya Bu ya, bisa menjadi keluarga yang Sakinah Mawaddah Warahmah. Bu Raudah, terima kasih sekali ya Bu ya untuk penjelasannya. Nah pemirsa, itulah tadi obrolan Ninda dengan Ibu Raudah mengenai membangun keluarga Sakinah. Tidak mudah, tetapi akan bisa kita lakukan dengan baik apabila kita mempunyai persiapan yang matang, baik materi, fisik, juga lahir batin. Selain itu juga kita harus mencontoh tauladan kita Rasulullah, karena banyak sekali nilai-nilai yang baik yang apabila kita lakukan, kita akan mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Saya Dinda Masita bersatu mengucapkan terima kasih juga untuk Sekolah Tinggi Agama Islam Swasta Tanbur Jakarta. Kita jumpa lagi di lain kesempatan dalam Lentera Hati. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.